Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini hari Rabu pertama ya dari tahun 2015 ya. Hari Rabu pertama tahun 2015. Ada satu hal yang perlu saya singgung sedikit, bahwa tahun 2015 ini, bulan Januari tahun 2015 ini, orang sering katakan ini secara salah kaprah ya, tahun Masehi. Tahun Masehi dihubungkan dengan Al-Masih, Isa Al-Masih. Kalau dalam bahasa Arab kadang-kadang ini juga disebut sebagai tahun Miladiyah, tahun kelahiran, tahun yang berhubungan dengan kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Nah, yang sering salah kaprah itu orang mengatakan bahwa tahun Masehi yang menggunakan perhitungan matahari itu, kalender matahari, dianggap sebagai tahunnya Kristen. Ya, itu keliru. Karena perhitungan kalender matahari maupun bulan itu bersumber pada ilmu Allah. Itu diajarkan oleh Allah. Kita bisa baca berbagai ayat, apakah surat Al-Isra, surat Al-Yunus ya. Itu bahwa peredaran matahari dan bulan itu jelas ya. Peredaran matahari dan bulan itu sengaja diperlihatkan katakanlah oleh Allah dalam rangka apa? Lita'lamu adada sinin wal hisab gitu kan. Dalam rangka untuk supaya kalian bisa membuat perhitungan tahun. Dua-duanya, bukan hanya peredaran bulan saja, peredaran matahari dan bulan. Jadi itu semua adalah bersumber pada ajaran Allah. Dan perlu juga diketahui sedikit bahwa pada masa Umar itu perhitungan kalender itu dia menggunakan dua versi kalender. Jadi untuk urusan administrasi, penanggalan di kantor misalnya kan, itu menggunakan perhitungan matahari, tahun matahari, lunar system. Nah, kalau untuk katakanlah istilah sekarang itu untuk ibadah ritual gitu, itu harus pakai perhitungan bulan. Memang lebih tepat gitu kan, untuk kalender bulan itu lebih tepat untuk menentukan hari-hari ibadah, penanggalan ibadah. Terutama karena di situ ada faktor apa? Faktor hilal. Faktor hilal itu misterius kan. Hilal itu bisa muncul tanggal 29, bisa tanggal 30. Yang menentukan apa? Yang munculnya hilal itu. Jadi tidak bisa dipastikan. Misalnya besok tanggal 29, besoknya sekarang tanggal 29, besok tanggal 1, itu tidak bisa dipastikan ya. Jadi kalau sekarang tanggal 29, kemungkinannya besok tanggal 30 atau tanggal 1. Nah, itu dari faktor misteri itulah yang menyebabkan perhitungan bulan itu, karena bulan itu digunakan sebagai cara untuk menghitung penanggalan. Ya katakanlah Idul Fitri gitu kan, seperti itu, permulaan Ramadan, akhir Ramadan. Itu ya. Jadi yang ingin saya tegaskan itu, kalau kita orang Indonesia menggunakan penanggalan Masehi, itu bukan penanggalan Kristen gitu. Itu penanggalan memang baik itu peredaran matahari maupun bulan disahkan, dibenarkan oleh Allah gitu kan. Itu adalah berasal dari ilmu Allah. Kira-kira itu pada malam ini saya ingin merevisi sedikit materi yang saya sampaikan sebelum ini 2 minggu yang lalu ya, tentang Sunnah Rasul. Ya sebenarnya bukan revisi juga, tapi bagaimana kita akan melihat pengertian Sunnah Rasul itu dengan cara yang agak berbeda. Nah sebelum ini sudah kita kaji secara harfiah bahwa sunnah itu secara harfiah ya kan? Sunnatun atau sunnah. Sunnah itu kalau menurut kamus bisa sama dengan syariah. Syariatun ya. Syariatun. Nah, apa itu syariah? Syariah itu sama dengan hukum. Hukmun. Syariah sama dengan hukmun. Ingat aja kalau orang menyebut syariah Islam, itu adalah yang dimaksud hukum Islam kan? Ya kan? Sehingga syariah Islam, apa tuh syariah Islam? Hukum Islam. Nah kalau gitu syariah sama dengan hukum. Nah jadi ketika kita berbicara sunnah, berarti kita sedang bicara apa kalau gitu? Gampangnya ketika kita berbicara sunnah,
kita sudah bicara hukum. Bicara sunnah sama dengan bicara hukum. Ya kan? Nah, kalau kita bicara hukum atau bicara sunnah, nah yang kita tanya, pencipta sunnah atau pencipta hukum itu siapa? Pengajar sunnah atau pengajar hukum siapa? Allah. Pengajar sunnah atau pengajar hukum itu adalah Allah. Memang ada yang lain? Ya kan? Ada yang lain nggak? Jadi baik sunnah maupun hukum itu secara istilah maupun secara kenyataan gitu ya, secara ilmu itu diajarkan ulama. Jadi sekarang kalau kita bicara sunnah Rasul, bisa nggak dipisahkan dengan sunnatullah? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya sunnah Rasul sumbernya dari sunnah dari sunnatullah ya. Nah, cuma ketika kita memahami istilah sunnatullah sekarang, kalau kita memahami sunnatullah, sekarang orang memahami istilah sunnatullah ya. Sekarang orang memahami sunnatullah, apa yang mereka maksud sunnatullah? Apa yang mereka maksud sunnatullah kalau sekarang mereka menyebut istilah sunnatullah ya? Apa? Dalam pengertian orang sekarang, sunnatullah itu apa? Ketetapan. Enggak, kalau misalnya kita belajar di sekolah-sekolah bicara tentang kosmologi, tentang astronomi, tentang macam-macam peredaran bulan matahari, apa mereka sebut apa itu? Hukum alam. Hukum alam. Jadi ketika mereka bicara sunnatullah, yang mereka maksud adalah sama dengan hukum alam. Ini ya, sebenarnya hukum alam. Nah, sekarang kalau kita kaji lebih lanjut, kalau sunnatullah itu sama dengan hukum alam, yang dimaksud alam itu apa? Yang dimaksud alam itu apa? Alam itu sama dengan makhluk. Alam itu sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Balikan dari makhluk apa? Benda. Hah? Balikan makhluk ke benda? Ini makhluk benda. Makhluk itu benda. Kebalikan dari makhluk adalah khalik. Khalik apa khalik? Pencipta. Kalau makhluk ciptaan, khalik pencipta. Ya. Jadi kebalikan dari makhluk itu adalah khalik. Siapa khaliknya? Allah. Kembali ke khaliknya Allah. Khalik lawannya makhluk. Ya. Khalik lawannya makhluk. Jadi kalau kita tinjau secara ini begini, maka hukum alam itu hukum yang berlaku terhadap semua makhluk kan? Manusia makhluk kan? Jadi hukum alam itu tidak hanya berlaku terhadap alam. Kalau sekarang ini kita baca, katakanlah dulu buku-buku ilmu bumi saya kan, dulu kalau zaman saya istilahnya ilmu bumi kan. Sekarang apa istilahnya? Geografi. Apa? Geografi, atau kalau ilmu alam? IPA. Fisika. Bukan, iya fisika. Kalau apa sih kalau biologi ilmu apa itu? Ilmu hewan ya. Kalau zaman saya dulu ilmu hewan, kalau kemudian biologi ya. Biologi ya. Iya, ilmu hewan, biologi. Nah, manusia termasuk biologis, makhluk biologis bukan? Termasuk. Ya. Nah, sekarang itu kan kalau misalnya orang kembali kalau bicara sunnatullah sama hukum alam, hanya hukum yang berlaku pada alam, pada tanah, pada pohon gitu kan, pada gunung, pada awan, pada macam-macam, pada laut. Nah, termasuklah pada binatang gitu ya. Nah, tapi manusia akan disebut seolah-olah hukum alam itu tidak berlaku pada manusia gitu ya. Ya kan? Nah, yang perlu kita perhatikan kalau kita mengkaji Quran, membuka Quran, maka dalam Quran itu ada istilah alamin. Alamin atau al-alamin ya. Alamin. Kalau pakai alif lam jadi al-alamin ya. Alamin. Apa yang dimaksud dengan alamin? Pencipta. Bukan pencipta, bukan ciptaan khalik. Alam itu ciptaannya. Jadinya, nah, makhluk itu sama dengan alam. Nah, kalau kita buka Quran, makhluk ini sama dengan alam. Makhluk itu sama dengan alam. Sama dengan alam. Jadi khalik kebalikannya makhluk, makhluk itu sama dengan alam.
Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, Khalik itu Tuhan, kebalikan dari Tuhan itu karya-karya Tuhan itu alam. Atau alam itu sama dengan makhluk ya. Jadi alam itu sama dengan makhluk. Nah kembali kalau dikaitkan dengan hukum, hukum alam itu berlaku hanya untuk alam benda seperti yang kita pahami selama ini, langit, bumi, bulan, bintang, pohon, segala macam, air gitu kan, udara, binatang. Manusia masuk nggak ke situ? Masuk kan? Jadi, nah itu. Makanya kalau di Quran itu adalah istilah alamin, harus dipahami alamin di sini mencakup apa? Kalau istilah Quran ya, samawat wal ard. Samawat wal ard. Ini kalau kita mengacu pada Quran ya. Jadi yang dimaksud alam itu samawat wal ard. Maksud di sini termasuk ininya enggak? Termasuk manusia nggak sih? Iya. Ada manusia nggak sih? Iya, ada manusia. Ada dong. Wal ard wan nas. Ya kan? Wan nas ajmain. Manusia semua emang ada kecuali. Kecuali manusia yang tidak diciptakan Allah kan. Jin gitu ya. Oh ya. Ya termasuklah di situ. Masuk situ ya, Pak. Termasuk masuk ke situ. Masuk ke akar. Ya, sama wal ard wa ma bainahuma ya kan? Mata langit, bumi dan yang di antara keduanya, apa? Ada manusia, ada jin barangkali ya, ada setan dan lain-lain. Mereka Ya, termasuklah mata. Alam. Kalau kita ngomong alam kan ada alam benda, ada alam nyata, ada alam gaib ya. Iya kan? Alam gaib. Itu psikologi, jangan campur aduk. Jangan campur aduk. Jadi kalau bicara psikologi ada alam sadar, ada alam bawah sadar, itu teorinya Freud. Jadi kembali ya, kita memahami sunnah dengan cara yang agak beda sudut pandangnya. Nyatanya beda ini bukan juga kita menyalahkan pemahaman yang sudah ada ya, tapi kita memperluas. Kalau selama ini orang memahami sunnah Rasul itu sebatas hadis, bukan itu salah kaprah kalau hadis disamakan dengan sunnah Rasul ya. Hadis itu berita, cerita, atau bisa juga hadis itu berarti kejadian. Nah kalau kita menyebut hadis dalam konteks naskah yang bersifat sejarah ya, karena itu kan naskah lama, dokumen lama ya. Kalau hadis dalam konteks dokumen artinya kabar atau berita atau cerita. Nah, sunnah adalah isi dari hadis. Ya, sunnah adalah isi dari hadis. Isi dari hadis, isinya apa? Hadis itu kalau dihubungkan dengan sunnah Rasul, hadis isinya ya kata mereka apa? Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, takrirnya Rasul. Takrir itu apa? Takrir itu ketika Rasul melihat orang lain berbuat, dia setujui, dia okekan, dia kasih jempol misalnya kan, atau dia diamkan. Berarti kan itu benar itu, tidak disalahkan, itu dibolehkan. Seperti ada satu hadis menceritakan ini Rasulullah jalan-jalan sama istrinya gitu kan, kalau nggak salah dengan Aisyah atau siapa, saya lupa. Istri Rasulullah berjalan-jalan dengan istrinya, ini tahun baruan atau apa kali ya? Karena apa di tengah perjalanan itu beliau melihat pertunjukan musik lah kan. Ada orang dangdutan atau kalau di dangdutan di sini ya, dangdutan mah di sini belum ada waktu itu kali ya. Gambusan. Nah, karena ketika itu ya apalah namanya, pokoknya musik gitu kan. Artinya ketika Rasulullah jalan dengan istrinya itu ada pertunjukan musik, berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Ya nonton gitu kan. Mungkin dicolek sama istrinya, "Bang, nonton dulu, Bang." Gitu kan. Nah, nonton sebentar terus jalan. Nah, Rasulullah nggak berkomentar apa-apa. Nah ini oleh para ahli hadis dikatakan bahwa itu bentuk takrir. Apa? Takrir itu sebenarnya secara harfiah pembenaran. Jadi nonton musik boleh gitu kan. Ujungnya ke situ, nanti kan kalau rekan ke fikih hukumnya itu sunnah apa makruh. Kalau boleh ya mubah gitu kan. Mubah ya boleh. Artinya nanti hukumnya itu haram enggak, sunnah enggak, halal juga enggak. Mubah mah pokoknya semua orang deh. Semua orang. Nggak jelas. Iya, nggak jelas. Pokoknya tergantung ya apa adanya gitu kan diakan aja gitu. Ya bahkan dalam ilmu fikih itu makan dimasukkan digolongkan ke mubah.
Mubah itu artinya mau makan boleh, mau nggak makan juga boleh. Jadi kalau mati boleh, nggak mati. Lucu kan? Kalau nggak makan bikin mati, apa itu nggak dosa? Sama dengan bunuh diri. Jadi kita kembali ya, kita memahami sunnah itu secara istilah. Sunnah itu kita, kalau kita mengacu pada Al-Quran, sunnah itu sama dengan hukum ya. Sunnah ini sama dengan hukum. Nah, kalau bicara hukum, ada hukum yang berlaku terhadap samawat wal ard wa ma bainahuma, termasuk an-nas di dalamnya ya. Terhadap jagat raya, bumi, dan ada yang ada di antara keduanya, entah apapun, termasuk manusia. Nah, ada juga sunnah itu yang berlaku terhadap khusus terhadap manusia, dalam arti apa? Ini manusia secara fisik ya. Ini manusia secara fisik, ada lagi manusia yang khusus, bukan fisiknya, tapi apanya? Manusia yang secara khusus, ada sunatullah yang berlaku secara khusus kepada manusia yang berbentuk apa? Ruh. Ya ruhnya gitu ya. Ruhnya, jadi apa? Jiwanya. Jadi, nah kalau bicara alam kan ya, alam itu samawat wal ard wa ma bainahuma, termasuk manusia secara fisik. Ada ya, ini ruh manusia alam bukan? Alam juga, makhluk bukan? Makhluk juga. Nah sekarang kalau bicara sunnah, kita ulangi. Sunnah berarti hukum ada yang berlaku terhadap manusia secara fisik gitu kan, terhadap alam benda, manusia terhadap diri. Ada yang berlaku secara khusus terhadap ruh manusia. Itulah yang dimaksud hukum dalam arti apa? Hukum dalam arti peraturan. Ya, hukum dalam arti peraturan. Nah, dengan catatan, hukum dalam arti peraturan itu adalah sesuatu yang tidak dipaksakan oleh Allah, tetapi hanya ditawarkan. Tapi kalau hukum yang berlaku terhadap alam fisik, alam fisika, benar nggak alam fisika? Alam fisik yang masuk kajian apa tadi? IPA, masuk kajian IPA. Nah, hukumnya berlaku secara apa? Secara faksa. Secara paksa. Kalau istilah Quran itu karhan ya, karhan. Apa? Karhan itu ya secara orang nggak suka sebenarnya kan? Orang nggak suka tapi dipaksa harus menerima. Nah itu jadi hukum itu ada yang berlaku secara paksa, ada yang berlaku secara sukarela. Nah hukum yang berlaku secara paksa itu hukum yang biasa kita pahami sebagai hukum alam. Misalnya kalau kita mengacu pada surat Yasin, samsu tajri li mustaqarrin laha ya. Matahari itu beredar, berputar pada mustakarnya. Apa mustakar? Tempat peredarannya. Pada orbitnya kira-kira ya. Matahari berputar pada mustakarin. Pada satu mustakar laha yang disediakan untuknya. Mustakar, kalau mustakar itu tempat orbit, ya dia orbitnya di sekitar itu. Nggak bisa berubah ya. Samsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika takdirul azizil alim. Nah, kalau kita mengacu pada surat Yasin, yang disebut hukum itu bisa sama dengan takdir. Yang kita sebut hukum itu bisa sama dengan takdir. Secara istilah ya. Secara istilah, hukum itu sama dengan apa? Takdir. Secara harfiah takdir apa? Ketetapan, kepastian, perhitungan. Macam-macam banyak. Nah, kalau hukum ketetapan bukan? Peraturan apa? Kepastian bukan? Masa hukum gak ada kepastian? Hukum apa? Ketentuan bukan? Hukum kok nggak tentu? Jadi kalau gitu takdir itu apa? Kalau gitu takdir itu apa? Takdir itu adalah hukum. Kalau kita mengacu pada Quran, takdir itu adalah hukum. Loh, tadi katanya sunnah sama dengan hukum. Iya, kalau kita mengacu Quran, sunnah sama dengan hukum, takdir sama dengan hukum. Sunnah adalah sesuatu yang berjalan. Peraturan atau hukum adalah sesuatu yang juga harus berjalan. Ketentuan atau takdir juga sesuatu yang harus berjalan. Nah, cuma kembali kalau itu berkaitan dengan hukum alam, kata di asam tajri mustaqarrin laha dan seterusnya, dalika takdir itu peraturan, ketetapan, ketentuan, tetapi dengan catatan itu dipaksakan. Ya, bersifat dipaksakan. Mau nggak mau, matahari lu mau nggak mau harus muter di situ gitu kan. Memang harusnya begitu. Harusnya begitu.
nggak bisa berontak gitu kan. Emang juga kalau matahari berontak repot. Kita ini Gimana kita gitu kan? Kalau manusia berontak kagak ngaruh, matahari nggak apa-apa kan? Coba kalau matahari yang berontak. baku. Nah, yang perlu dipahami di situ kalau kita bicara takdir itu sama dengan hukum, sama dengan peraturan gitu kan. Jadi kalau misalnya pada alam, nah bagian dari tubuh kita ini, ya bagian dari tubuh kita sama dengan matahari nggak? Sama. Tubuh kita ini sama dalam arti apa? Dia harus patuh pada apa? Pada perintah Allah, pada ketentuan Allah. Kalau udah muter di situ, yang di situ gitu kan. Bahkan kata Allah dalam surah Yasin itu, la samsa yang bagilah antatikal kemar, wala lailu sabiqun gitu kan. Matahari nggak bisa nubruk bulan, mentang-mentang dia gede, misalnya bulan kecil. Kalau kita di jalanan gitu kan biasanya bawa mobil gede, bawa mobil keren gitu kan. Cenderungannya kalau ngelihat mobil kecil yang jelek, apalagi kayaknya pengen nyerempet aja gitu kan. Apalagi kalau naik motor. Apalagi ngeliat bajai. Udah pengen nyerempet aja gitu kan. Nah ini matahari nggak boleh. Katakanlah kalau bicara alam semesta itu benda-benda langit yang paling keren kan matahari ya, ya nggak? Tapi dia nggak, kata Allah, la samsya yang bagilah antatikal kemar. Matahari itu nggak bakalan dia menubruk matahari, nggak layak dia, nggak bisa gitu, menubruk matahari, menubruk bulan. Wala lailu sabiqun nahar, dan malam tidak bisa mendahului siang. Nah, kalau gitu yang duluan siang atau malam? Siang. Kalau kita baca ayat itu, la lailu sabiqun nahar. Malam siang dulu, kalau malam dulu ya kalau kita kan sekarang nggak tahu ya nggak ngaruh gitu kan mau malam duluan kayak masa berapa pokoknya malam tidur siang bangun. Nah tetapi kalau kita sebut Quran ada pada malam itu kita dipaksa untuk bangun ya. Nah kalau sudah bisa paksa memaksa bukan paksa memaksa, disuruh gitu kan Takdir. Iya itu ketentuan. Jadi kembali kalau kita bicara takdir, tubuh kita ini sama hanya matahari, bulan dan bintang dan semua alam yang lain itu patuh pada Allah secara terpaksa dipaksakan gitu ya, dipaksakan, nggak bisa nawar. Tangan kalau di ke sini bisa nekuk gitu kan, kalau ditukukin ke sana patah gitu. Sakit gitu kan. Nah bisa jadi hukum alam itu apa? Kepastian. Nah sebaliknya kalau hukum yang bersifat yang pengaruhnya yang harus ditanggapi oleh ruh, dari hukum yang harus ditanggapi oleh ruh itu sifatnya harus dipilih, ditawarkan. Ini sifatnya ditawarkan. Hukum atau takdir ya, kalau kita menggunakan istilah takdir yang berlaku pada ruh adalah sesuatu yang hanya ditawarkan. Alternatif. Ya alternatif, pilihan. Tapi apa nggak ada risiko, gitu kan? Nah, apakah di dalam pilihan itu tidak berlaku kepastian? Berlaku kepastian. Apa? Kalau secara konsep, secara pikiran, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, boleh beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Terus ada akibat tertentu nggak bagi yang beriman? Ada. Bagi yang kafir akibatnya sama nggak dengan orang yang beriman? Enggak. Nah, jadi dalam hukum yang dipaksakan maupun yang tidak dipaksakan, semua pasti. Iya nggak ada kepastian yang tidak bisa ditawar. Walaupun milihnya boleh gitu kan? Boleh. Kalau kita boleh beriman, kalau enggak itu terserah kita. Cuman tidak bisa memilih akibatnya. Atau kalau dalam teori manajemen, saya nggak tahu di teori manajemen ngambil dari mana gitu kan sumbernya kan. Jadi mereka bilang you are free to choose action. Anda bebas untuk memilih tindakan apapun, gitu kan? But you are not free to choose the consequences. The consequences. Jadi you are free to choose Ya, benar ya, tujuh ya, memilih ya. Memilih ya. Tapi Anda tidak bisa bebas, not free. You are not free to choose the consequences. Jadi akibat dari pilihan itu Anda tidak bisa pilih. Saya mau pegang api tapi nggak mau panas, nggak bisa.
mau apa? Mau makan tapi nggak mau berak, nggak bisa. Mau korupsi tapi nggak mau penjara gitu. Mau korupsi nggak mau di penjara. Kalau korupsi mah kalau ketahuan penjara, kalau enggak Lagi. biarpun ketahuan juga udah masuk penjara bisa keluar lagi. Konsekuensi. Saya mau korupsi tapi nggak mau di penjara saya Pak. Amat. Jadi bisa dipahami ya. Sunnah itu secara harfiah, secara istilah bisa kita gunakan istilah sunnah, syariah, ya, hukum, takdir, ya. Jadi jangan terlalu sempit memahami satu istilah. Apalagi Quran memang memberi kemungkinan untuk itu, ya. Artinya Quran itu kadang-kadang mengemas satu gagasan dengan berbagai istilah, ya. Satu gagasan disampaikan dengan berbagai istilah, atau satu istilah mengacu pada berbagai gagasan, bisa juga, ya. Artinya ada satu makna, satu pengertian, satu ide, satu gagasan bisa diungkapkan dengan berbagai kata. Ada juga kata yang mempunyai berbagai pengertian, gitu ya. Jadi dalam konteks ini kita berbicara sunnah dengan pengertian berapa? Pengertian variasi pengertiannya. Sunnah bisa sama dengan syariah, bisa sama dengan hukum, bisa sama dengan takdir. Ya, bisa paham ya? Nah, sekarang mari kita fokus pada pengertian sunnah Rasul. Ada lagi dua istilah yang akan saya ajukan kalau ketika kita menyebut sunnah Rasul. Misalnya sunnah secara harfiah itu bisa berarti jalan, bisa berarti tariqah, ya. Kalau kita buka kamus, sunnah sama dengan tariqah. Bisa juga, nah, kalau kita bicara jalan, tariqah dalam bahasa Arab katakanlah. Apa di Quran ada kata tariqah nggak? Ada surat At-Tariq, ya. Surat At-Tariq. Jadi kembali kita kaji kemungkinan pengertian sunnah, ya. Jadi kita membahas sunnah Rasul. Sunnah ini bisa berarti juga sama dengan sirah. Siratun, ya. Sirah. Ingat, ada kalau kita baca buku Sirah Nabawiyah. Apa yang dimaksud Sirah Nabawiyah? Sejarah Rasul. Sejarah Rasul. Tapi secara harfiah sirah itu perjalanan. Nah, sunnah sendiri berarti perjalanan juga, kan? Jalan juga. Nah, kalau kita kembali buka Quran, selain ada istilah sirah, ada juga istilah apa? Sirat. Di surat yang pertama, ya, bahkan itu muncul di surat yang pertama, kan? Apa sirat? Kan jalan sirat artinya, kan? Sirat mustaqim apa? Jalan yang lurus katanya, kan? Yang lurus. Jalan yang lurus. Oh. Ya, lurus dalam arti kiasan, ya. Artinya lurus itu bisa mencapai satu tujuan tertentu, bukan lurus lempeng. Sebab kalau jalan lempeng terus mah ya nggak bisa nyampe ke sini, Mam, ya. Bisa nggak dari video ke Pondok Gede pakai jalan lurus aja? Imam ini bisa tembus kayak Harry Potter, ya. Harry Potter kan bisa nembus, ya. Terus ada apa tembok ya tembus. Ya, itu kiasan, ya. Siratul Mustaqim itu jalan yang benar, gitu kan. Jalan yang benar, artinya jalan yang benar itu kan bukan jalan tol, kan, bukan bicara jalan aspal, kan? Apa jalan hidup yang benar. Nah, kembali kalau kita mengacu pada, kalau kita berarti akan menghubungkan sirat yang benar itu Siratul Mustaqim misalnya, ya. Siratul pakai alif lam nggak? Oke. Ada yang pakai, ada yang enggak, ya? Ya nggak, kalau kita baca Al-Fatihah kan pertama pakai apa kedua enggak, kan? Siratul Mustaqim. Jalan lurus, lakukan secara harfiahnya. Tapi itu kiasan, yang lupa. Nah, sekarang jalan lurus itu, Siratul Mustaqim itu jalan apa? Kali Al-Fatihah. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang Anda, Allah, anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka? Para rasul. Nah, kebaikan dari Siratal Mustaqim ini adalah apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti siratal maghdub, kan? Tidak ada siratal
mustaqim, ada sirat Maghrib. Maghdub. Siratul Maghdub. Ya, jalan terkutuk. Jadi kebaikan jalan lurus, jalan terkutuk ya, bukan jalan bengkok. Tapi ada di Quran. Maghrib terkutuk Pak. Apa? Maghrib tadi. Terkutuk, iya, terkutuk. Rajim? Apa? Tetap tiga Pak. Apa? Kena setan ya rajim. Rajim terkutuk sama, terkutuk juga. Cuma rajim itu kan isi apa jumlah apa sih kata sifat. Rajim kata sifat. Jadi itu pengutuk, sangat mengutuk. Atau kalau di dekanter sangat apa terkutuk, ya ya. Tapi memang kalau menurut para ahli bahasa, jadi rajim itu bisa diartikan aktif, bisa pasif. Kalau diartikan pasif kan bukan terkutuk, pengutuk. Ya kalau diartikan pasif terkutuk. Itu kemungkinan bahasa. Cuma nanti kita yang mau pilih yang mana gitu kan, yang tepat itu konteksnya kan yang menentukan. Kalau secara bahasa ya bahasa itu kan netral. Di kamus kan tinggal daftar aja. Kata ini artinya apa gitu kan. Nah, nanti kita ambil salah satu sesuai dengan konteks, misalnya konteks ayat gitu kan. Ya. Jadi kembali ya, kalau kita memahami sunnah Rasul, sunnah sama dengan secara harfiah berarti jalan. Ini jalan. Ini juga jalan. Ini juga jalan kan semuanya. Nah, Siratal Mustaqim adalah jalan para Rasul. Ya, jalan para Rasul. Ini jamak ya. Jalan jamak Rasul kan. Jalan para Rasul. Nah ini jalan siapa? Jalan makhluk. Ya, lawannya lawan dari Rasul. Nah, bisa syaitan. Kalau jamaknya jadi saya. Syaitan. Saya apa? Rasul juga Rasul Syaitan. Tunggu dulu deh kalau ngomongin soal. Sabar, kita dapat materi dulu zaman dulu belum dikaji. Kalau kita baca surat Maryam, Inna arsalna sayatin, ya, sayatin apa itu? Sayatin, arsalna sayatin, arsalna. Jadi kalau diartikan harfiah seolah-olah Allah mengutus, gitu kan? Kalau Rasul itu utusan, arsalna kami mengutus setan. Itu pengertian yang selama ini kita pahami. Tetapi ingat, kata arsala itu selain berarti mengutus, bisa berarti melepas. Kebalikan dari arsala itu amsaka. Amsaka menahan. Ingat imsak. Apa? Imsak ngapain? Menahan diri dari makan dan minum. Atau dengan kata lain saum. Saum itu imsak. Apa? Saum itu menahan. Ngerti nggak, Rik? Ente nanya lagi, imsak kan apa berlakunya kapan imsak itu? 5 menit sebelumnya. Itu itu istilah fikih, istilah dalam fikih, ya bukan fikih, ya fikih juga kan ngambilnya dari sunnah Rasul. Tetapi imsak dalam arti umum adalah menahan. Jadi kita mulai dari subuh sampai sore itu imsak. Imsak itu sama dengan saum, saum itu sama dengan imsak. Nah kebalikan dari imsak itu irsal. Kalau imsak menahan, irsal melepas. Nah sekarang Inna arsalna sayatin. Apakah berarti Allah memilih setan sebagai rasul? Enggak. Setan itu adalah innaka minal munzarin. Kalau berdasar Al-Araf ya, kalian adalah orang oknum yang dipersilakan. Atau dilepas, atau bisa juga dicuekin. Coba kalau misalnya Adam punya peliharaan kambing gitu kan, yang lain diikat, yang lain dilepas, maksudnya apa? Yang lain diikat karena dia mau kita pelihara, mereka jaga, yang satu dilepas gitu kan, kenapa? Bebas. Misalnya dia penyakitan atau apa gitu kan, ya udah dilepas saja deh, itu namanya irsal. Begitu halnya dengan setan. Jadi di irsalnya setan itu bukan dijadikan rasul dalam arti pembawa amanah Allah, bukan. Justru rasulnya itu karena dia kabur dari amanah Allah kan, ya kan? Ya, jadi ya memang kalau secara harfiah ya rasul juga gitu kan. Tapi rasulnya bukan rasul yang diutus, tetapi rasul yang di apa? Apa sih? Yang dicuekin. Yang dicuekin bahkan yang diusir gitu kan.
Tidak. Memang secara fungsional dia rasul, tapi dia tidak membawa amanah Allah, gitu kan. Tapi dia membawa laknat Allah, gitu kan. Makanya kalau mau disebut rasul ya rasul laknat, gitu kan. Rasul laknat, rasul yang pengutuk tadi. Nah, jadi sekarang mari kita fokus bahwa bicara sunnah rasul kita itu pada masa kita ya. Kita maksud rasul itu adalah Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad, kalau pada masa sebelum Nabi Muhammad ada rasul-rasul yang lain, ya otomatis sunnah rasul berlaku untuk istilah rasul mencakup semua rasul kan. Tapi pada zaman sekarang yang kita mau ikuti, yang harus diikuti adalah sunnah rasul Nabi Muhammad. Yang lain kan kita sudah gambarkan ya bahwa sunnah rasul itu kalau digambarkan secara sederhana, kalau misalnya para rasul masa lalu itu ada di sini, Nabi Muhammad ada di atasnya misalnya kan. Nabi Muhammad itu mencakup ada misalnya kan Idris, Nuh, dan seterusnya ya, Idris, Nuh dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kenapa Quran masih menyebut nama-nama ini? Karena ini apa yang mereka lakukan, apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan taktik bagian dari taktik yang boleh dijalankan oleh Muhammad tapi sebagai satu taktik. Tetapi Muhammad sendiri mencakup satu strategi perjuangan ya. Tentunya strategi perjuangan dakwah. Jadi strategi perjuangan ilmu Allah, sunnatullah, ajaran Allah sekarang ini tercakup di dalam sunnah Muhammad, Rasul Muhammad. Sedangkan yang lainnya itu hanya masuk ke dalam taktik. Kalau diibaratkan, kemarin saya ibaratkan seperti rel kereta, sunnah Nabi Muhammad itu seperti rel kereta. Ya, rel kereta dari A sampai Z, misalnya keretanya di sini. Nah, kereta itu kan ada ininya, ada apa? Ada rodanya. Nah, sunnah-sunnah Rasul yang lain itu ibarat rodanya misalnya. Apa ini performa ini benar apa enggak? Nanti kita kaji ulang ya. Tapi untuk sementara, Nabi Muhammad ini pengemudi kereta ini. Nah, sedangkan roda-rodanya sebagian terdiri dari sunnah Rasul sebelumnya. Makanya itu bisa dikaitkan dengan kasus-kasus tertentu seperti kata hari kemarin ya. Misalnya dalam konteks Adam, kasus apa di situ yang terjadi? Kasus pembangkangan iblis misalnya kan. Dalam konteks Ibrahim ada apa di situ? Kasus penyembelihan Ismail misalnya kan. Dalam Nuh ada kasus banjir, gitu kan? Ada kasus anak yang tidak mau ikut ayahnya gitu kan. Walaupun bapaknya meratap, ya Allah itu keluarga saya, kata Allah, gagak. Innahu laisa min ahli. Dia bukan keluarga lu. Ya kan? Walaupun Nuh sebagai rasul, ternyata anaknya membangkang, dia nangis misalnya kan. Kata Allah, dia bukan keluarga lagi. Sekarang kalau misalnya dihubungkan dengan paham yang ada, doa gitu kan. Doa misalnya dianggap bisa menyelamatkan orang gitu kan. Kita kirim doa pasti sampai gitu kan. Nanti otomatis kalau doa semua orang sampai ke Allah lalu dikabul oleh Allah, neraka sepi dong. Ya kan? Kan dikasih remisi kan. Doa itu sama dengan minta remisi kan. Ya kalau gitu ya iman nggak perlu diperjuangkan juga kan, nyantai aja lah, nanti kan ada yang berdoa. Jadi apa? Sunnah Rasul yang harus kita dalami sekarang itu sunnah Rasul Nabi Muhammad. Nah, satu hal ketika bicara sunnah Rasul itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Nah ini sirah, kalau kita menyebut istilah sirah Nabawiyah itu kan sama dengan sejarah Nabi ya. Jadi sirah itu juga secara harfiah bisa berarti sejarah. Jadi banyak sekali kan pengertian sunnah itu. Nah, sunnah Rasul itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Rasul. Kalau kita bicara sunnah Rasul Nabi Muhammad, maka sunnah Rasul Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah Rasulullah Nabi Muhammad. Gimana mau misahinnya? Sedangkan yang disebut hadis itu berisi catatan apa tadi? Perbuatan, perkataan, takrirnya Nabi Muhammad itu kan? Itu masuk ke dalam sejarah enggak? masuk. Hadis itu termasuk sejarah bukan? Sejarah. Hadis itu dokumen sejarah bukan? Sejarah. Cuma bedanya dengan buku-buku sejarah,
kalau hadis itu sesuatu yang didata dari penghafal gitu ya, dari penghafal. Nah kalau sejarah dari mana? Ya sejarah juga akhirnya mengacu pada hadis juga sebagian gitu kan. Ada juga yang mengacu pada dokumen-dokumen yang tertinggal, misalnya berupa prasasti, berupa catatan-catatan yang tercecer gitu kan, atau yang disimpan orang. Kan intinya sama. Cuma istilahnya aja ya. Ada yang lain disebut hadis, ada yang lain disebut sejarah. Dan kalau hadis itu terpisah-pisah gitu kan, terpisah-pisah dalam arti tidak mengisahkan secara runtun. Kalau sejarah kan penulisnya berusaha mengumpulkan data secara runtun dari berbagai sumber sehingga menjadi satu cerita yang berangkai gitu kan. Walaupun mungkin barang mulanya nggak berangkai, dibikin berangkai gitu kan. Nah, yang perlu diingat itu kalau kita bicara sejarah dalam konteks buku-buku yang ditulis oleh manusia itu bisa nggak dijamin benar 100%? Enggak. Termasuk hadis-hadis kan ada yang dhaif. Nilai hadis itu kan secara umum ada yang sahih, ada yang dhaif gitu kan. Nanti variasi banyak, tapi intinya sama lah. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Ada dhaif secara harfiah kan lemah. Lemah itu apa? Lemah itu ya dari segi nilai dokumennya itu narasumbernya kurang bisa dipercaya gitu kan. Nah itu disebut lemah. Argumennya kurang kuat. Kalau istilah akademis itu argumennya lemah, itu kan artinya apa? Kurang bisa dipercaya gitu kan, kurang meyakinkan. Nah sedangkan yang sahih adalah yang narasumbernya meyakinkan. Nah kita kembali ya, kalau demikian sejarah dengan sunnah Rasul itu tidak bisa dipisahkan. Nah cuma kalau bicara dokumennya, kalau bicara data berupa dokumen, apakah itu kitab-kitab hadis, apakah itu buku sejarah, bagi yang ditulis oleh orang Arab, bagi yang ditulis orang Indonesia, gitu kan, apapun yang dihilangkan kepada kita, selain Quran, nah ya, selain Quran, itu semua nilainya apa? Nilainya itu apa? Bisa nggak dipercaya 100%? Enggak. Tapi bisa nggak diabaikan semua? Enggak juga, karena kita butuh gitu kan, keterangan untuk apa? Untuk menguatkan Quran juga gitu kan. Supaya Quran itu ada bandingannya gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara Al-Quran, ingat, Al-Quran itu secara nama, secara istilah itu disebut hadis juga. Kalau kita mengacu pada surat Az-Zumar misalnya kan, surat Az-Zumar ayat 23 misalnya. Allahu nazzala ahsanal hadis. Apa yang dimaksud ahsanal hadis? Hadis terbaik misalnya kan, hadis yang the best ya. Apa? Yang ahsanal hadis itu Quran. Jadi kalau gitu Quran hadis bukan? Menurut Quran, Al-Quran itu bisa disebut sebagai hadis, tetapi dengan nilai ahsan. Apa ahsan? The best. Dalam arti the best apanya? Terbaik apanya? Terbaik dari segi apa nilainya? Kalau yang lain itu meragukan, kalau Quran itu meyakinkan. La raiba fihi, meyakinkan. Loh, kalau gitu Quran hadis juga ya? Baru tahu loh. Quran itu hadis. Apa? Ya, kalau dia pahami sebagai berita, Quran itu isinya berita. Kalau dipahami sebagai cerita, isinya cerita gitu kan. Kalau dipahami sebagai apa itu sejarah, ya Quran itu kan sejarah. Nah, kita kembali bicara sunnah Rasul tidak bisa dipisahkan dari sejarah Rasul. Nah, data yang paling kuat dari sejarah Rasul itu apa? Al-Quran. Kenapa? Karena pengajarnya Allah, kalau diibaratkan dia wartawan, kayak kemarin saya artikan misalnya Allah itu pelapor, ya nggak? Ya apa kok Allah dibilang pelapor gimana sih? Laporan ke siapa? Ya ke kita. Wah keren banget kita. Emang. Kalau kita mukmin gitu kan, kalau kita mukmin keren banget karena Allah laporan pada kita. Dari mana nih Allah dia nggak pelapor? Dari istilah khabir, ya kan? Allah itu ngaku khabir nggak? Apa khabir? Pembawa berita yang paling nomor wahid. Kalau dibilang wartawan ya berarti wartawan nomor 1 gitu kan. Itu Allah. Wartawan kan ngelaporin ke siapa? Ke kita. Kepada siapa? Kepada pembacanya, pembaca Qurannya gitu kan. Publik. Nah, yang dilaporkan oleh Allah itu ya termasuk bukan termasuk pada hakikatnya apa? Perjalanan sejarah Nabi Muhammad. Ya nggak? Ya nggak? Ada yang bisa membantah nggak? Kalau Quran itu berisi kisah perjalanan Nabi Muhammad. Ada yang bisa baca nggak? Ya bukan hanya perjalanan kisah Nabi Muhammad secara lengkap digambarkan oleh Quran. Lengkap ini dalam arti dari segi strateginya ya. Secara strategis, secara inti, secara pokok.
Tapi secara detail, nah ini secara detail Quran nggak bikin laporan detail. Nabi Muhammad anak Bang Dulo, tahu dari mana? Dari buku sejarah, dari hadis gitu kan. Istrinya Aminah, dari mana? Di Quran ada disebut nggak Aminah? Betul ibunya Aminah ya? Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Terus Khadijah disebut di Quran nggak? Enggak. Aisyah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Enggak. Nah, Quran tidak bicara hal-hal yang detail seperti itu, yang dibicara Quran hal besar, gagasan intinya, gitu ya. Nah, jadi secara gagasan inti, secara pokok, secara strategis, sunnah Rasul itu terdapat di mana? Dalam Al-Quran. Tetapi secara detail, walaupun ya kalau bicara detail itu kan tidak bisa jamin setiap detailnya benar, gitu kan. Nah, di situ kelemahan dari detail itu tidak bisa dijamin semuanya benar. Makanya ada pepatah India itu nggak tahu aslinya bahasa Inggris atau bahasa Sanskerta, saya nggak tahu. Tapi saya dapeti ketika orang menyebut itu pepatah India, kok yang dia omongin, diucapkan bahasa Inggris. Jadi dalam pepatah itu dikatakan bahwa yang menjadi setan itu adalah apa? Ketika kita bicara sesuatu yang menjadi setan itu adalah detailnya, gitu kan. Dari apa? Atau dengan kata lain, setan itu bermain di kalangan di bidang detail. Di tataran detik. Kata pepatah itu adalah devil is in detail. Nah, jadi setan itu bermain di bidang ini, di tataran detik, di tataran rincian. Yang spesifik gitu. Ya, spesifik. Tataran yang spesifik. Makanya orang kan sering ribut bukan masalah prinsip kan, masalah apa? Masalah rincian. Nah, repotnya itu kalau yang rincian itu, yang parsial itu misalnya dianggap sebagai prinsip gitu kan. Di situ kan makin ramai kan kalau orang debat itu. Padahal secara prinsip mereka sepakat sebetulnya gitu kan. Tapi secara detail, wow udah ada ramai ribut macam-macam. Padahal Higuan. ya apalah. Sampai siram-siraman lah. Sampai siram-siraman sampai udah balikin meja kan di DPR kan. Nah, itu apa? Ribut soal apa itu? Soal detail, soal rincian. Nah, jadi Quran itu makanya Quran nggak terlalu peduli dengan masalah rincian, dengan prinsipnya apa gitu kan di situ. Tetapi kalau kita mau mencoba mengkaji rinciannya, itu juga ada manfaat, pertimbangannya bermanfaat atau enggak gitu. Kalau memang bermanfaat, mari kita kaji. Nah, sekarang bermanfaat enggak kalau kita misalnya mempelajari Nabi Muhammad sejak dia lahir sampai ke Gua Hira? Ada manfaatnya? Ada enggak manfaatnya? Nggak ada. Ada enggak? Ya secara prinsip gitu, ada enggak manfaatnya? Nggak ada. Siapa bilang? Kalau nggak ada manfaatnya, ya ngapain juga kalau misalnya cerita soal Adam di Tokan dari ada manfaat nggak? Ada. Ya paling tidak untuk memperbandingkan, gitu. Misalnya katakanlah tahap pertama itu kan Nabi Muhammad. Kalau kita mau, ini juga detailnya juga nggak terlalu detail, nggak detail amat ya kan? Karena yang kita maksud ini bukan mau ngejar detail ya. Kita mau mengejar garis besar sejarah Nabi Muhammad, ya untuk kita ambil pelajarannya secara strategis apa yang harus kita lakukan dalam dakwah, dalam mengaji itu apa gitu kan. Jadi kalau kita bicara Nabi Muhammad sejak beliau, katakanlah sejak beliau pergi ke Gua Hira, pelajarannya apa? Pelajaran yang ada di sini adalah ketika itu beliau sedang apa? Galau, bingung. Kalau istilah Qurannya apa? Dolan. Bahasa Jawa mah dolan enak, main-main. Dalam keadaan galau, bingung. Bingungnya bukan bingung mikirin masalah pribadi. Sebab kalau masalah pribadi, Nabi Muhammad itu dia ahli dagang gitu kan. Belajar dagangan dari siapa? Dari pamannya kan, dari Abu Thalib. Benar nggak Nabi Muhammad ahli dagang? Ya kalau dia bukan ahli dagang, apa Hadijah naksir?
Khadijah sebagai bos. Kalau sekarang misalnya dia kapitalis, mau ngangkat karyawan yang bego, nggak bakalan ya. Kalau Nabi Muhammad bukan ahli dagang, nggak bakalan ada yang mau ngangkat dia sebagai apa? Baik karyawannya ya. Tapi karyawannya ini di samping hebat, ternyata ya banyak hal-hal yang menarik gitu kan. Dia juga naksir gitu kan. Nah, disitulah jadi pelajaran yang mau kita tarik itu Nabi Muhammad ketika galau, ketika dolan istilah Quran itu bingung atau sesat atau apalah, itu yang dibingungkannya itu bukan masalah pribadi. Nah ini kalau kita mau cari jawaban yang tepat, nanti kalau kita baca hadis Muslim, ketika Nabi Muhammad itu dapat wahyu, dia mengeluh, dia khawatir bahwa dia itu dia tanggung jin dan sebagainya, maka kata Hadiah tidak mungkin. Tidak mungkin Anda demikian, karena Anda itu adalah apa? Sangat peduli pada orang lain, juga membantu orang gitu kan. Jadi apa coba? Nabi Muhammad ini sudah aktif di dalam sekarang ini, kalau istilah sekarang sudah menjadi aktivis sosial sebelum menjadi rasul. Jangan dikira Nabi Muhammad itu bukan aktivis pada masa dia sebelum dapat wahyu ya. Justru dia aktivis, pelayan masyarakat secara sukarela. Jadi, nah, tapi dia masih bingung karena bagaimanapun dia sudah melakukan aktivitas sosial, kebaikan terhadap masyarakat itu dia masih tidak puas dengan keadaan masyarakatnya yang katakanlah kalau istilah sekarang apa? Chaos gitu kan, sedang chaos, sedang ya dalam kehidupan kalau istilah Quran itu kan ala safahut protein nanar ya, di jurang neraka gitu. Ya mereka memang sekedar ya dari segi ekonomi misalnya mereka ada yang kaya banget gitu kan, ada miskin banget gitu kan. Dari sejarah politik ya nggak jelas, tidak yang di Arab itu kan pada waktu nggak jelas siapa penguasanya, siapa yang baik penguasanya itu kelompok bangsawan Quraisy misalnya kan. Terus ya di situ terjadi kekacauan hal-hal yang oleh Muhammad pada waktu itu diperhatikan dan itu membuat dia galau. Akhirnya pergi ke Gua Hira. Nah, ke Gua Hira itu kalau dalam istilah Al-Quran adalah satu kesesatan. Ini satu kesesatan. Secara kejiwaan dia galau, secara tindakan yang dilakukan itu sesat. Itu poin yang kita ambil ya. Jadi Muhammad, tapi ya sebaliknya ini kalau manusia itu hanya mengandalkan pikirannya gitu kan. Kalau dia hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan idenya doang, pengetahuan awalnya, mengandalkan a priorinya gitu kan. Apa pengetahuan awalnya itu? Kalau orang galau biasanya pada pergi ke gua, ya kan? Pada betapa lah kalau istilah Hindu ya, Hindu budaya. Nah pada waktu itu Nabi Muhammad pergi ke gua atas pengetahuan sendiri? Enggak. Karena dalam sejarah-sejarah dalam buku-buku sejarah ceritakan bahwa kebiasaan menyepi di goa itu adalah kebiasaan Yahudi, terutama para pendetanya ya. Nah, kemudian ini rupanya diikuti juga oleh orang Arab. Berarti Nabi Muhammad bukan orang pertama yang masuk ke Gua Hira itu gitu kan, atau ke gua yang lain. Karena kan guanya bukan Gua Hira aja ya, di Arab itu gitu kan. Tapi yang di Mekah barangkali yang paling terkenal Gua Hira itu. Jadi Muhammad bin Abdullah waktu itu masuk ke Gua Hira atas idenya sendiri atau atas pengetahuan awal dari yang dia dapat dari bangsanya. Pengetahuan awal yang dia dapat dari bangsanya, bukan ide sendiri gitu ya. Tapi dan itu adalah sebuah kesesatan. Nah berikutnya kan tahap berikutnya apa? Terima ilmu dari siapa? Terima ilmunya adalah Al-Quran ya. Dari siapa? Dari Allah. Nah setelah terima ilmu itu dari dolan menjadi hada. Habis dolan, sesat, hada. Jadi mendapat ilmu, mendapat hidayah. Nah ini apa yang kita tarik pelajaran di sini? Mendapatkan ilmu itu penting karena kata Nabi Muhammad belakangan al ilmu imamul amal ya. Ilmu itu adalah panduan, pemandu amal, pemandu tindakan, pemandu perilaku. Jadi
Nah, disinilah jadi pelajaran kita tarik ketika Quran turun itu bahwa kata Rasulullah al-ilmu Imamul imamul amal. amal. Benar nggak sana? Benar. Benar kan? Mungkin nggak kaget ya? Yang terus imam. Al-ilmu imamul Amal. amal. Ini poin yang kita harus pelajari ya, ayat kita perhatikan. Ada lanjutannya di sini. Alimul imamul amal wal amalu tabi'uhu. Wal amalu tabi'uhu. Dan amal adalah tabi'un, pengikut ilmu. Jadi ilmu imam bagi amal makmum bagi ilmu. Jadi tabi'un itu sama dengan apa? Tabi'un itu sama dengan makmum. Tabi'un itu sama dengan makmum. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, bahkan mulai dari apapun yang kita pikirkan, yang menjadi imamnya adalah ilmu. Apa imam? Pembantunya, pengarahnya, pemimpinnya. Jadi manusia itu berpikir, berbicara, bergerak karena faktor ilmu. Nah, ilmu itu bisa bersumber dari manusia, bisa bersumber dari Allah. Ini. Dari manusia itu bisa, maksudnya dari lingkungan ya. Dari manusia, dari lingkungan. Ya maksudnya manusia yang ada di lingkungan. Yang dari Allah, nah tidak ada. Yang dari Allah itu tidak ada di tengah lingkungan. Kita tidak bisa belajar ilmu Allah dari lingkungan gitu. Bisa nggak sekarang belajar ilmu Allah dari lingkungan? Dari buku-buku, dari radio, televisi, dari berita-berita yang masuk ke HP kita. Bisa nggak? Enggak, lingkungan itu cenderung membuat kita sesat. Sesat itu apa sih? Sesat itu kan hilang arah, bingung arah gitu ya. Imam dari Priok mau ke Bekasi, nggak tahu arah. Nyampe nggak? Tangerang. Apalagi ya pedomannya jalannya lurus gitu kan. Bogor lagi. Jatuh ke Bogor. Jadi poin yang kedua itu bahwa ilmu itu penentu gitu. Penentu. Dan yang paling